Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah dari kelompok saya, yaitu tentang prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian, baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pertimbangan pertama strategi pembelajaran ekspositori adalah tujuan apa yang harus dicapai. Saya ulangi, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran ekspositori adalah tujuan apa yang harus dicapai. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau seorang pengajar. Di sini saya akan menjelaskan dua prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau seorang pengajar. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan atau prinsip berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua adalah prinsip komunikasi. Yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan. Kenapa? Karena tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan, guru atau pengajar terlebih dahulu harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Saya ulangi, sebelum strategi ini diterapkan, guru atau pengajar harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Seperti kriteria pada umumnya, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini sangat penting untuk dipahami teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita untuk bisa mengontrol efektivitas strategi pembelajaran ekspositori. Jadi itu tadi yang pertama, prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau seorang pengajar, yaitu adalah proses komunikasi. Teman-teman sekalian, proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang atau penerima pesan. Dalam hal ini, pesan yang ditujukan adalah materi pelajaran yang telah diorganisir atau disusun secara teratur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam hal komunikasi ini, guru atau pengajar berperan atau berfungsi sebagai sumber pesan
kemudian kemudian siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Nah, teman-teman sekalian, sistem komunikasi bisa dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami dan ditangkap oleh penerima pesan. Begitu pula sebaliknya, proses komunikasi dapat dikatakan tidak efektif apabila pesan yang disampaikan susah untuk diterima oleh penerima pesan. Di teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.